Cicahem adalah salah satu daerah yang terkenal di kota Bandung yang memiliki daya tarik tersendiri bagi para pelancong yang datang ke kota ini. Salah satu alasan utamanya adalah keberadaan Terminal Cicahem yang menjadi pusat transportasi umum yang ramai menghubungkan berbagai daerah di kota Bandung. Namun, selain tempatnya yang strategis yang banyak dikunjungi wisatawan, Cicahem juga memiliki kisah menarik tentang asal-usul namanya. Cicahem terletak di Kecamatan Kiara Condong, di mana seiring dengan perkembangan kota Bandung, daerah ini begitu tumbuh menjadi kelurahan sebagai salah satu kelurahan di kota Bandung. Selain itu, Cicahem juga telah menjadi bagian integral dalam sejarah dan kehidupan masyarakat kota Bandung. Meskipun demikian, mungkin banyak yang sudah akrab dengan nama Terminal Cicahem. Selain sebagai pusat transportasi yang penting, Cicahem juga memiliki daya tarik tersendiri sebagai tempat yang kaya akan sejarah dan makna. Di balik hiruk-pikuk kehidupan, di Terminal Cicahem ada seorang tokoh besar yang bernama Kang Bahar. Kang Bahar adalah salah satu orang terkuat yang paling ditakuti sekaligus memegang kendali di terminal tersebut. Masa lalunya, Kang Bahar merupakan seorang anak petani miskin yang tinggal di perdesaan kampung di kota Garut. Orang tua Kang Bahar sendiri hanyalah seorang kuli tani yang hidup susah. Pada waktu kecilnya, Kang Bahar mempunyai sahabat terdekatnya yang bernama Kang Bagja. Kang Bahar dan Kang Bagja dulunya sering mengaji dan belajar silat bersama dalam satu perguruan. Setelah mereka berdua lulus SMA, Kang Bagja yang merupakan salah satu anak dari orang berada berencana untuk melanjutkan kuliahnya di kota Bandung. Sedangkan Kang Bahar sendiri masih bingung dengan kelanjutan hidupnya. Kang Bahar sadar bahwa dirinya bukanlah orang berada, melainkan berasal dari kalangan keluarga miskin. Secara ekonomi pun tidak mungkin bagi Kang Bahar untuk melanjutkan kuliahnya. Karena itu, akan semakin memberatkan beban hidup bagi kedua orang tuanya. Di tengah kebingungannya, Kang Bahar akhirnya memutuskan untuk ikut menemani Kang Bagja untuk pergi ke kota Bandung. Mereka berdua pergi bersama-sama ke kota Bandung dengan tujuan yang berbeda. Sedangkan Kang Bagja pergi ke Bandung untuk melanjutkan kuliah, begitu juga dengan Kang Bahar pergi ke Bandung untuk menemukan takdir jalan hidupnya. Sesampainya, mereka berdua tiba di terminal bus Cicahem. Akhirnya mereka berpisah. Kang Bagja melanjutkan perjalanan untuk kuliah, sedangkan Kang Bahar masih terhenti di terminal. Namun, di situ Kang Bahar tengah kebingungan harus kemana ia melangkah dan harus berbuat apa. Di tengah kebingungannya, akhirnya Kang Bahar memutuskan untuk memilih bertahan di terminal. Pada akhirnya, Kang Bahar memutuskan untuk hidup di terminal dan mencari makan di terminal. Dikala itu, Kang Bahar mulai mencoba untuk menjadi pedagang asongan kecil di terminal, menjual tahu Sumedang, lepet, dan telur asin. Kang Bahar berjualan di dalam bus dan menawarkan barang dagangannya kepada penumpang sebelum bus itu berangkat meninggalkan terminal. Penghasilan yang didapat Kang Bahar sebagai pedagang asongan tentu tidaklah besar, hanya cukup untuk bertahan hidup dan makan sehari-hari. Meski begitu, Kang Bahar selalu sabar dan mensyukuri rezeki yang didapatnya. Namun dikala itu kesabaran Kang Bahar terganggu di mana Kang Bahar dipaksa harus membayar pajak kepada preman sebagai syarat berjualan di wilayah terminal. Bagi Kang Bahar, preman yang menarik iuran secara paksa kepada pedagang adalah sebuah perbuatan ketidakadilan. Hingga pada suatu hari, datanglah seorang preman menghampiri Kang Bahar untuk menagih iuran. Namun Kang Bahar menolak. Dengan bekal kemampuan bela diri yang dipelajari oleh Kang Bahar saat berada di Garut, Kang Bahar akhirnya melawan preman tersebut dan berhasil ditaklukkan. Seketika itu, nama Kang Bahar mulai dikenal di terminal. Sehingga Kang Bahar dikenal sebagai pedagang asongan yang pertama kalinya berani melawan kekuasaan preman di terminal.
Singkat cerita, akibat perlawanan Kang Bahar terhadap preman, mengakibatkan Kang Bahar diburu oleh banyak kelompok preman lainnya yang ada di terminal. Pada akhirnya, terjadilah pertempuran sengit dan tempuran ini menjadi pertempuran yang terakhir antara Kang Bahar melawan sekelompok kawanan preman di terminal. Meskipun Kang Bahar kalah jumlah, Kang Bahar tak gentar sedikit pun dan tetap melayani kelompok preman tersebut seorang diri. Setelah pertempuran sengit, satu persatu kawanan kelompok preman berhasil ditumbangkan oleh Kang Bahar. Dengan berkat kemenangan ini, kekuasaan preman di terminal telah runtuh dan menjadikan Kang Bahar sebagai penguasa baru di terminal tersebut. Sebagai penguasa baru, Kang Bahar tentu tidak ingin mengulangi gaya hal serupa dengan penguasa sebelumnya, di mana penguasa sebelumnya hanya memikirkan keuntungan bagi dirinya saja tanpa memikirkan susahnya para pedagang di terminal. Oleh karena itu, Kang Bahar menyebut gaya kekuasaan barunya dengan istilah bisnis, di mana semua orang yang terlibat dalam bisnis ini harus merasa saling menguntungkan satu sama lain. Meski begitu, pemegang keamanan mendapatkan keuntungan uang dan pedagang juga mendapatkan keuntungan uang. Selain pedagang, para supir juga diuntungkan dengan dibantunya mereka dalam mendapatkan penumpang. Inilah gaya baru kekuasaan Kang Bahar, di mana tidak boleh ada pihak yang merasa terganggu atau merasa dirugikan. Dalam jalannya, waktu bisnis Kang Bahar berjaya tak hanya di terminal yang menjadi wilayah kekuasaan Kang Bahar memperluas wilayah kekuasaannya. Dari terminal hingga menambah ke wilayah jalanan dan juga pasar. Selang berjalannya waktu, Kang Bahar terus menggeluti bisnis ini. Hingga tak ada satupun orang atau pihak yang berani mengusik atau mengganggu wilayah kekuasaan Kang Bahar. Hingga pada akhirnya setelah beberapa tahun kemudian terjadilah peristiwa yang membuat Kang Bahar bersedih, lemah, dan tak berdaya. Karena Kang Bahar ditinggal oleh istri tercintanya untuk selama-lamanya. Setelah meninggalnya sang istri tercinta, Kang Bahar memutuskan untuk pensiun dari bisnis yang membesarkannya. Pernyataan pensiun dari Kang Bahar hanya disampaikan secara pribadi kepada anak buah kepercayaannya yang bernama Muslihat. Kang Bahar menyerahkan seluruh kekuasaannya di wilayah terminal, jalanan, dan pasar kepada Muslihat. Alasan Kang Bahar ingin pensiun adalah karena ada pesan yang mendalam kepada dirinya. Sebelum istrinya meninggal, istrinya sempat berpesan akan menunggu Kang Bahar di surga. Sehingga Kang Bahar terus merenungkan dan berpikir kalau dirinya terus menjadi preman, maka tidak mungkin bagi dirinya untuk berjumpa dengan istrinya di surga. Dan setelah beberapa tahun istrinya meninggal, Kang Bahar pun menyusul istrinya di sisa hidupnya setelah pensiun. Kang Bahar secara perlahan berusaha mencoba untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik. Kang Bahar mulai belajar mendalami ilmu agama, sholat, berpuasa, dan lainnya. Jalan hidup yang ditempuh Kang Bahar sebagai preman tentu memiliki latar belakang dan segala pertimbangan. Kang Bahar hanyalah manusia biasa yang berusaha untuk memperjuangkan hidup bukan hanya untuk hidupnya sendiri, akan tetapi untuk keluarganya dan juga orang-orang yang mengikutinya. Dalam perjalanan hidup Kang Bahar, ada sebuah pilihan hidup yang terkadang memang rumit untuk dimengerti jika dilihat dari perspektif hidup yang ideal. Apa yang telah dijalani Kang Bahar di sepanjang hidupnya kurang lebih sama seperti yang dijalani orang lain pada umumnya. Di mana dalam menjalani hidup, terkadang kita juga pernah salah langkah dalam memilih jalan. Sehingga Kang Bahar sangat paham dengan jalan hidup yang dipilihnya. Maka dari itu, sampai menjelang akhir hayat hidupnya, Kang Bahar sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengubah hidupnya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena dari alasan itulah, Kang Bahar lebih memilih pensiun dari bisnisnya, agar dirinya bisa lebih fokus untuk membenahi hidupnya, keluarganya, dan juga orang-orang yang selama ini berada di bawah kekuasaannya. Demikian kisah Kang Bahar yang Satelit Misteri sampaikan, semoga terinspirasi.